Happy Sunday Freedom Church. Hey, oke, oke, oke. Minggu lalu saya nggak ada, saya ke Surabaya. Kata anak-anak, kalau saya ke Surabaya saya liburan. Oke, kencengan kali wedgesnya. Sama reverbnya matiin aja. Oke, kita masuk di bulan yang baru. Tema bulan ini adalah chosen. Oke, saya berusaha keras untuk nyamain dengan tema minggu pertama. Cuman kayaknya saya mesti bongkar lagi last minute. Tapi saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini membantu menolong kita semua ya. Oke, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6. Dikatakan begini, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, saya rasa yang paling menarik adalah kalau ada gereja yang menyampaikan soal pesan tentang bagaimana kita hidup tanpa masalah, betul nggak? 7 langkah hidup tanpa masalah. Nah, a valley free life, ya. Sayangnya enggak alkitabiah, ya kan? Masa-masa kita berasa apa ya? Ngap mungkin, masa-masa kita kayak nggak nyaman. Lembah itu adalah penggambaran dari masa sulit. Ya. Tapi begini, selama kita masih bisa tarik napas dan buang napas, ya, kita pasti ketemu sama masalah, betul gak? Hanya orang yang hidup yang menghadapi masalah, ya. Karena orang mati gak punya masalah. Jadi jangan pernah minta didoain supaya gak punya masalah. Ya, karena artinya gini, saudara mesti apa dulu? Mesti mati dulu. Hanya ikan hidup yang bisa melawan arus, betul ya? Nah, makanya kalau ada yang meninggal kita suka bilang apa? Rest in peace. Saya yakin gak ada yang mau rest in peace dulu sekarang ya. Bakmi masih enak, ya. Nonton bioskop masih enak. Nah pertanyaannya begini, hari ini percaya kita bahwa Tuhan kita gak berubah? Mau itu kita lagi dalam masalah atau kita lagi dalam musim yang penuh berkat. Manusia bisa berubah. Amin. Manusia bisa berubah. Tapi Tuhan terbukti gak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Tapi gini, seringkali kita perlu untuk lewatin lembah. Seringkali kita perlu untuk lewati lembah. Untuk kebaikan kita. Tapi selama kita nggak bangun tenda di lembah itu, we will be fine. Ya, karena gini, ada hal-hal tertentu yang Tuhan kerjakan dan hanya efektif waktu kita dalam lembah. Oke, misalnya begini, ide tentang kebergantungan sama Tuhan. Ya, ide simple, kebergantungan sama Tuhan. Kita hanya bisa sadar kita perlu Tuhan waktu kita dalam lembah. Karena kita gak punya opsi. Betul kan? Selama kita belum dalam lembah, kita berpikir kita punya banyak opsi.
Kita punya kenalan, kita punya koneksi segala macam, kita punya uang, kita punya segala macam. Kita punya semuanya. Selama kita punya banyak opsi, pertanyaan saya cuma satu, Tuhan di nomor berapa? Tuh, jujur aja, Tuhan nomor berapa? Masih di nomor 1 kah? Atau itu cuma slogan, Tuhan di nomor 1. Terus kita alasan begini, kita kan menikmati berkat Tuhan kan, sedap. Alkitabiah ya, Alkitabiah selama kamu tidak eliminasi Tuhan dari proses menikmati berkat. Tapi berapa banyak yang kita waktu kita bilang kita menikmati berkat Tuhan dan kita eliminasi Tuhan dari situ. Saya berhak dong nikmatin apa yang saya dapat. Apakah Tuhan nggak berhak menikmati kita? Orang yang diberkati sama Dia. Kalau berasa ya saya nggak bermaksud menyentil tapi saya bermaksud menyinggung. Oke. Berbuah itu bukan pada semuanya oke. Kita berpikir berbuah itu pada saat semuanya oke, semua tersedia depan kita. Enggak, berbuah itu dihasilkan waktu keadaan gak ideal. Not in our favor. Being fruitful often found in a season of discomfort. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, biasanya Dia akan dig deep di dalam kita. Betul gak? Kalau saudara mau bangun sesuatu yang tinggi, saudara akan bangun fondasi lebih dalam. Iya kan? If God wants to do something great in us, He must first do something very deep in us. Dan lembah, masa sulit, masa yang tepat untuk melakukan itu. Valley just serve the purpose. So apa itu the valley? The valley is the stretching place. Stretching place. Tempat kita merasa kayak kita ditarik ke arah 4 arah berbeda. Pernah rasa kayak gitu? Tempat di mana kita dipaksa untuk meningkatkan kita punya kapasitas. Bahkan dalam lembah kita bisa bilang begini, wah ini serangan iblis. Sedap. Kalau saudara Pentakosta, saudara akan bahasa roh, saudara akan taruh-taruh minyak, saudara lempar-lempar apalah segala macam. Saudara sembur-sembur air ludah, tapi percayalah begini. Semua itu gak bikin saudara lewatin lembah lebih cepat. Saudara pikir saudara lewatin lembah lebih cepat cuman karena bahasa roh? Saudara lewatin lembah hanya kalau saudara taat. Titik. Obedience is the way. Gak ada hal lain. Makanya gini. Obedience is the very thing that can make us go through the valley. Hal lain yang bisa bikin kita lewati lembah dengan tenang, dengan damai adalah gini. Dengan conviction kita bahwa God is good father. Kita perlu rooted so deep in that convictions. Makanya gini, tantangan dari setiap proses pemuritan adalah bagaimana kita mendisiplinkan orang yang kita pimpin dan mereka tetap merasakan itu sebagai bentuk kasih. Kalau kita disiplin orang dan mereka gak merasakan itu sebagai bentuk kasih, kamu gagal memuridkan orang. Kamu gagal disiplin orang. Mendisiplinkan orang bukan soal buang orang. Buang gampang. Keep orang dan disiplin dia susah. Ya. Lukas 4 ayat 1 bilang begini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan habis dibaptis, lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Most of the times Roh Kudus enggak tuntun kita ke atas gunung. Dia tuntun kita dalam masa sulit ke padang gurun. Bukan untuk dihancurkan, tapi supaya kita dibentuk. Gampang untuk taat pada tujuan dan rencana Tuhan waktu keadaan semua baik. Bagaimana kalau keadaan lagi tidak baik? Apakah rencana Tuhan dan tujuan Tuhan itu masih nomor 1 di hidup kita? Waktu seorang dipenuhi Roh Kudus, jangan expect gini, wah saya dipenuhi Roh Kudus, saya kejar viral. TikTok naik, exposure naik, semuanya naik, ya kan? Followers nambah, undangan pelayanan tambah banyak. Yesus gak begitu. Habis dipenuhi Roh Kudus dibawa kemana? Ke padang gurun. Hari ini kita cuma lihat yang lihat di sosial media kan. Kita generasi yang hidup di sosial media kita bilang gini, wah
Orang ini adalah doain orang sembuh jalan apa segala macam. Habis dipenuh. Kita berpikir begini, diurapi, kita dipilih, and we feel special. Iya kan? Tapi waktu kita begitu, kita nggak accountable sama pilihan Tuhan dalam hidup kita. Karena gini, ada hal-hal yang hanya bisa terjadi waktu kita dalam lembah atau di padang gurun. The valley is the gym of Holy Spirit. The gym to your faith. Oke, ada yang suka pergi ke gym di sini? Saya kemarin, lah, Jazz Chris ngomong. Bagaimana? Oh gitu. Bagaimana no quit challenge? Ancur lebur. Oke, saya baru dari Surabaya minggu lalu dan mereka cerita mereka lagi di musim nge-gym semua. Nge-gym semua. Jadi waktu saya ajak makan, gak ada yang makan nasi. Gak apa-apa, saya tetap pesan aja nasinya. Kamu lihat aja saya makan nasi. Mereka bilang gini, kita makan protein katanya. Pesan ayam masa ampun. Saya gak pernah makan ayam goreng bayar 1 juta. Hari itu saya makan ayam goreng pesan 1 juta. Saya bilang ini ayam berapa kandang? Mereka makan protein, makan telur semua. Oke, bicara soal gym. Saya tahu saya mesti balik ke gym. Ya, oke, gym itu nggak nyaman, ya. Nah, untuk sebagian orang gym itu nggak nyaman. Ada yang bilang gym nyaman, kecuali kalian tidur di gym, adem. Gym nggak nyaman, tapi itu bagus untuk kita, betul nggak? Ya, itu bagus untuk kita. Nah, untuk dapat hasil, saudara bayar PT nggak? Ya kan? Bayar PT kan? Sekarang saya nanya, tugas PT bikin hidupmu lebih nyaman apa enggak? Tapi kamu bayar kan? Kamu bayar kan? Kamu bayar PT, kamu pikir murah bayar PT? Kalau mau PT ya cari Glady lah, ya. Harga bersahabat sih ya, masuk tuh di situ tuh. Ya. Bayar PT itu nggak murah loh. Tetap kamu bayar karena kamu mau apa? Mau hasil. Ya. Tapi gini, banyak orang mau buah tapi nggak mau proses. Banyak orang mau buah tapi nggak mau proses. Nah, ada hal-hal tertentu yang perlu kita lakukan waktu kita dalam masa-masa itu. Sehingga kita keluar dari musim dalam lembah itu bertambah kuat dan nggak menghancurkan kita. Nah, saya berdoa hari ini apa yang saya sampaikan membantu kita semua kalau saudara lagi ada dalam posisi itu. Nah, kalau kalian ada orang suka mencatat, catat. Kalau nggak suka mencatat, tetap catat. Oke? Poin nomor 1, God is with you. In the valley, God is with you. Ya. Di terjemahan The Message, Yeskiel mulai dengan bilang begini, God grab me. The Message bilang begitu, God grab me. Kalau kita ikut Tuhan cukup lama, ada masa-masa kita rasa tuntunan Tuhan itu kok kita dipaksa masuk dalam masa sulit. Masa gak nyaman. Ikut Tuhan bukan berarti kamu masuk dalam zona bebas masalah. Kalau ada pendeta yang ngomong begitu, sesat. Gak ada itu. Coba cari ayatnya di Alkitab. Gak ada sama sekali bilang ikut Tuhan itu masuk situasi bebas masalah, gak ada. Tapi gini, ikut Tuhan membawa kita masuk dalam musim dan waktu yang penuh dengan masalah. Supaya apa? Terang kita bercahaya di situ. Terang kita makin bersinar, makin terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tapi begini, waktu kita masuk masalah, kita seringnya salah berespon. Kita begini, saya kan berhak. Kita mulai angkat kita punya hak. Ya, pikiran kita yang logis, tindakan kita kekanak-kanakan simply karena itu lebih memuaskan daging kita. Waktu dalam masa sulit,
ada orang yang nyalain kita, kita bisa bilang begini bahwa saya berhak membela diri. Saya bilang, oke, kalau mau begitu lihat di Alkitab. Waktu Yesus disalah-salahin dia ngomong apa? Dia diem. Dia diem. Yang bikin kita terlebih sering masuk lebih dalam lagi masalah karena kita berkata-kata. Karena kita urutin kita punya daging. Diam aja. Biar Tuhan yang kerja. Gini, our flesh will not serve the purpose of God's kingdom. Gak bisa. Tapi begini, waktu kita udah masuk dalam masalah, yakin bahwa Tuhan tuh berserta dengan kita. Kita masuk dalam masalah, kita bertindak dengan daging, tapi berharap hasilnya itu memuliakan nama Tuhan. Gimana? Masuk akal gak? Enggak sama sekali. What if semua hal yang gak nyaman itu terjadi karena memang tujuan Tuhan ada di situ. Nah, di tengah-tengah situasi itu lihat Yeskiel gak sendirian. Dia dibawa ke lembah penuh dengan tulang belulang. Kalau saudara mungkin, enggak tahu. Andrew ada Andrew? Coba Andrew kita bawa ke tempat lembah penuh sama tulang. Kok dia gak cakar dia lari. Mau lari ke mana? Kesandung tulang. Mau lari ke mana? Kesandung tulang. Kalau gak tambah panik dia di situ. Gak jantungan bagus. Nah, waktu dia dalam lembah itu, Yeskiel gini, Tuhan gak pernah tinggalin dia. Tuhan gak pernah tinggalin dia. Kita pikir waktu kita dalam lembah, Tuhan tinggalin kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Kita yang tinggalin Tuhan. Karena kita pikir, yang kita punya di tangan kita bisa selamatin kita. Waktu kita ada duit, kita mau jalan lebih cepat dari Tuhan. Satu kali saya ingat Pastor Kong ngomong sama saya bilang begini. Dia cerita satu hal, dia bilang, yang bikin saya gagal dulu adalah begini. Karena saya pikir saya punya semua resources yang ada. Tuhan bilang sama saya gini, awal mula kamu mulai gereja, kamu start itu gereja, kamu jalan sama aku. Waktu kamu punya semuanya, kamu jalan lebih cepat dari aku. Dan dia gagal di situ. Dia cuma pesan sama saya gini, jangan jalan lebih cepat dari Tuhan. Waktu kamu punya semuanya, yang bisa selamatin kamu tetap cuma jalan sama Tuhan. Do not focus on your valley more than on Him that are with you in the valley. Jangan biarin situasi itu bohongin kita dan bilang bahwa kita sendirian di lembah ini. Kamu sendirian karena kamu putuskan kamu lebih baik sendiri di situ. Bukan karena Tuhan atau komunitasmu tinggalin kamu. Paulus tulis ini di Korintus. The message cuma begini. The smallness you feel comes from within you. Dia bilang begitu. Your lives are not small. But you are living them in a small way. Saudara percayalah, jadi miskin tidak bikin kamu jadi lebih rohani. Kita terjebak pemahaman, saya dulu besar di gereja Pantekosta. Kita nyanyi lagu tiap kali persembahan apa? Persembahan kami. Oh, Jess tahu ya? Dulu nyanyi itu lagu juga ya? Makanya sedikit sekali terus ya. Betul gak? Kita nyanyi lagu itu, at least saya nyanyi itu lagu. Persembahan kami sedikit sekali. Jadi opa saya kasih saya duit persembahan. Saya lihat ini duit kurang sedikit nih. Jadi saya ke warung saya bagi 2 lagi. Baru saya masukin, nah ini baru sedikit bener nih. Kita mengaminkan itu lagu kan. Jadi orang zaman dulu kita pikir gini. Kalau miskin, kalau menderita, rohani Pak. Enggak. Kalau kamu miskin, kamu malas berarti. Kamu gak bisa manage. Jadi gini, kadang ini orang suka jual derita karena dia suka orang kasihani dia. Kita gak mau lewatin lembah, kita bangun tenda di lembah.
Karena kita craves perhatian orang. Kita craves orang punya pity sama kita. Kita suka waktu orang datang bilang sama kamu gini, kasihan ya lu ya. Makanya kita bangun persepsi kita sendiri. Sampai kita sendiri percaya itu. You believe, you build a lies until you live in the lies, and then you nggak bisa bedain yang mana kebenaran, yang mana bohong. Jangan biarin situasi intimidasi kita. Stop it. Face your valley, God is with you. Saya bilang begini, I will choose valley with Jesus over a mountaintop without him every time. Every time. Saudara gini, saudara mending pilih lembah sama Yesus daripada saudara di puncak gunung tanpa Yesus. Karena selama kita ada sama Yesus, kamu ada masa depan. Mungkin kita nggak bisa rasakan itu waktu kita lagi susah, tapi it's okay. Karena kita kan nggak berjalan dengan perasaan kan? Kita berjalan berdasarkan apa? Iman. Kita nggak hidup berdasarkan kita punya perasaan. Daud bilang begini, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, orang-orang yang hidup bicara apa? Orang-orang yang punya masalah. Artinya gini, di tengah masalah pun kamu akan melihat kebaikan Tuhan. Di tengah masalah pun kamu akan lihat kebaikan Tuhan. Selama Tuhan ada samping kita, jangan menyerah. I will not quit. Nomor 2, look for the possibility. Jangan jadi orang yang melihat problem di setiap opportunities. Tapi jadi orang yang see opportunities in every problem. Kita paling jago kalau lihat semua masalah dalam satu kesempatan. Tiap kali ada kesempatan datang, tapi nggak bikin apa-apa. Ayat 2-3 dibilang gini, semuanya tulang, dijelasin itu dan sudah kering. Lalu Tuhan tanya apa sama Yeskiel? Tuhan lagi ajar Yeskiel gini, untuk melihat kesempatan dalam setiap keadaan. Dia bilang begini, bisa nggak ini tulang tumbuh daging? Ya, berapa banyak dari kita yang ketemu ide bisnis baru dalam musim pandemi? Waktu di fellowship kreatif, saya bilang begini, bahwa kita harus mulai berpikir menghasilkan uang daripada kejar uang. Tidak adanya kreativitas penyebab masuknya kebosanan dalam hidupmu. Mau itu hidup pernikahan, pekerjaan, atau bisnis, gak ada kreativitas membuat kita terjebak dalam rutinitas yang ada. Kita hilang excitement. Membuat semua jadi gampang ditebak, predictable. Gak adanya kreativitas bikin kita hanya sekedar menghabiskan waktu dan energi untuk mengejar uang daripada menghasilkan uang. Kita jadi orang yang lebih suka gampang, copy paste, daripada menghasilkan sesuatu yang baru. Semua itu terjadi kan ini, karena kurang kreativitas. Gak adanya kreativitas bikin orang lebih gampang menyerah terhadap keadaan daripada berjuang. Lebih menggantungkan diri sama belas kasihan orang lain daripada Tuhan dan kemampuan dirinya sendiri. Nah, kita butuh kreativitas untuk putar balikan keadaan. Nah, saudara kalau mamanya bilang kreativitas, ini bukan ranahnya seniman. Saudara pikir, oh ini bicara soal musik, penyanyi, segala macam. Enggak. Saya bicara kreativitas karena gini, kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya kita punya kesempatan untuk berkreasi dan berimajinasi. Nah, kita tuh suka di gereja tuh suka dilarang ini, jangan ngomong-ngomong imajinasi lah. Nggak jelas. Saudara tahu nggak sebelum saudara diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berimajinasi lebih dahulu. Dia berpikir dulu dalam pikirannya bahwa dia diciptain. Baca ya ayatnya. Imajinasi ini adalah gini, kemampuan untuk melihat apa yang mungkin. Imagination is the beginning of creativity. Nah, rasa ingin tahu adalah bahan bakar dari kreativitas.
Sedangkan potensi adalah kekuatan yang Tuhan letakkan dalam diri kita dalam bentuk bakat, karunia, talenta. Nah, semua itu mesti dikembangkan dan dikeluarkan. Potensi yang dikeluarkan jadi prestasi. Ya dong? Ya, potensi dikeluarkan jadi prestasi. Potensi yang enggak dikeluarkan bikin kamu frustrasi. Dan kuburan penuh sama orang yang tidak mengeluarkan potensinya. Karena dia nggak ketemu. Ya. Itu paling kasihan. Perlu kita tahu bahwa gini, waktu Tuhan ciptain kita, dia taruh semua potensi yang kita perlu untuk hidup kita dalam kita. Amin. Kita mesti percaya itu dulu. Karena kalau enggak kita akan selamanya mencari dari luar. Padahal Tuhan sudah taruh semua di dalam sini. Butuh kreativitas untuk melihat possibility in every situation. Nah, uang itu cuma hasil dari kreativitas. Dan ada di baliknya. Tapi kreativitas tidak akan pernah ada kalau kita malas dan kerjanya hanya menunggu belas kasihan orang. Gak akan. Tuhan mau kita kreatif karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sebagai kita punya creator. Dalam Alkitab ada cerita tentang 12 pengintai. Pernah dengar itu ya? Udah cukup lama dia di gereja, dengarlah. 10 orang cerita, wah tanah yang dijanjikan Tuhan itu dihuni oleh raksasa. Dia bilang begitu. Dan tanahnya makan orang. Dia bilang begitu. Kita ini, dia bilang gini, mereka melihat diri mereka seperti belalang. Tidak ada yang bilang mereka kayak belalang. Mereka melihat dirinya sendiri kayak belalang. Ya. Tapi 2 orang lain bernama Kaleb dan Yosua berkata begini, betul. Tapi kita pasti bisa masuk. Same valley, same bones, same situations, same enemy, different perspective, different response. Kamu bisa mengalami masalah yang sama dengan teman-temanmu di luar sana. Tapi kalau perspektifmu berubah, perspektifmu benar, kamu punya respon yang berbeda. Bukan saya bilang begini, ini saya ngomong bukan saya menganggap remeh persoalanmu, enggak, sama sekali enggak. Tapi begini, saya cuma mau bilang begini, Tuhan lebih besar daripada kita punya situasi. Janji Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. God is bigger than your giants. Dalam The Message ditulis seperti ini, God's Spirit took me up and set me down. Ini seperti Tuhan lagi bawa Yeskiel kayak anak kecil, keliling. Terus dia dudukin Yeskiel di tengah lembah. Duduk sini ya. Di tengah-tengah situasi yang, mungkin kalau kita ada di situasi kayak gitu sih, goyang juga ya, tulang semua loh. Gak ada pemandangan, gak ada. Tulang semua. Bener-bener horor banget. Terus Tuhan nanya begini, hai anak manusia, is there any possibilities these bones comes to life? Hari ini saya percaya apapun masalahmu, Tuhan lagi tanya, despite your situations, can you see the light at the end of the tunnel? Apakah kamu bisa lihat jalan keluar di tengah masalahmu? Change your perspective. See it from God's perspective gitu loh. Jangan lihat semuanya dari lensa negatif. Mungkin hidup kita belum sempurna. But at least you make it. Kamu ada di gereja hari ini. Ya. Nah. Buat Yeskiel situasi itu gak ada harapan. Tapi buat Tuhan situasi itu perfect. Untuk mujizat Tuhan dinyatakan. Dalam Nehemia 13 dikatakan begini, Tuhan bisa rubah kutuk jadi berkat. Life can get better, but while you waiting on it, you can get better. Buat Tuhan merubah situasi itu gampang. Yang susah, rubah hati kita. Hati kita kayak batu kadang-kadang. Nomor 3, take a step into the unknown. Pengkhotbah 11 ayat 4-6 bilang gini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, yang suka bangun siang. Pagi-pagi hari tabur benih, Pak. Nggak ada nih bilang taburlah benihmu siang-siang hari, jam-jam 2, jam 3, Pak malas. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, tidur-tidur siang. Aduh. Terus bilang semua indah pada waktunya. Punya orang dalam situ ya. Iya tuh. Sudah bangun siang, siang tidur siang. Terus begini, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Iya dong. Kasihan nih. Nggak bermaksud menyinggung, tapi menabrak. Tuhan nanya sama Yeskiel, Son of man, can these bones live? I said. Ini kayak saya bayangin Yeskiel ditanya begitu ya. Yeskiel, bisa nggak ini tulang hidup? Ya. Yeah. Dia ngeliat Tuhan begini. You know, kayak gitu kan. Kok tanya gua? Kan situ yang Tuhan. Kayak kamu ketemu satu trick questions. Kamu lagi kena trick questions ya. Wah ini trick question nih, gua jawab. Enggak, salah. Iya, bodoh ya lu ya, itu udah tulang, udah kering gitu kan. Tapi begini, sadari begini, Tuhan lagi incar imannya Yeskiel untuk menyerah sama kedaulatan Tuhan. Yeskiel jawab sopan banget. Kalau saya ditanya, saya tanya begini, mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya kan? Tuhan tanya, mau tahu aja atau mau tahu banget gitu kan. Saya kata, Tuhan kalau tanya bukan karena dia gak tahu jawabannya. Yeskiel bisa bilang gini, yang bawa ke sini juga bukan gua punya mau. Tuhan yang bawa. Nyolot gitu kan mukanya kan. Ale bawa beta ke sini Tuhan, ale uruslah ini. Kayak gimana? Ya kan? Tuhan tanya sama Yeskiel karena Tuhan mau menyatakan sesuatu sama Yeskiel. God will take a yes even with a question mark. Dalam hidup ini gak semua problem kita bisa jawab dengan mantap. Yes. Aku percaya. Betul gak? But gini, learn to act on a maybe if it involves God. Belajar serahkan pada Tuhan our not enough. So we can receive His more than enough. Tapi pastikan that's all you have. Karena seringkali di otak kita begini, untuk kasih makan 5.000 orang, kita butuh berapa? 5.000 roti. Betul gak? Paling enggak untuk satu orang makan satu. Kalau ada yang gelojo satu orang mau 4, 5, 10, perlu berapa? Iya tuh, ambil 15 satu kali ya matilah. Tapi begini, Tuhan kasih makan 15.000 orang dengan berapa? 5 roti, 2 ikan. Enough enggak? Enggak. Tapi ini anak kecil, dia willing. Dia percaya Tuhan sama apa yang dia punya enggak cukup. Dia percaya Tuhan bisa cukupkan. Kita terlalu berpikir besar dan kita enggak bisa kita enggak mau bikin apapun. Tuhan mau kerja kayak begitu kan ini, supaya nama Tuhan dimuliakan, bukan nama gereja dimuliakan. Bukan nama pribadi. Tapi tetap Tuhan butuh yang 5 roti 2 ikan. Itu yang anak kecil itu punya. Banyak orang tunggu more than enough dari Tuhan tanpa mau percayakan Tuhan dengan not enough mereka. Lihat Tuhan bilang apa sama Yeskiel. Habis dia tanya, bisa gak ini tulang-tulang hidup? Prophesy over these bones. Speak to your mountains, not speak about your mountains.
Kita itu jago banget ngomong sama AI. Betul gak? Kita jago bikin ChatGPT. Kita bikin prompt. Yeskiel disuruh bikin prompt sama Tuhan. Itu promptnya loh. Kalau kita ngomong AI hari ini, Tuhan bilang gini, promptnya ini lu bikin. Hidup tuh tulang. Iya kan? Ada satu cerita di Alkitab. Yonatan dan bujangnya. Dalam 1 Samuel 14. Seluruh pasukan Israel sedang lumpuh karena takut menghadapi tentara Filistin. Yonatan, anaknya Saul, memilih untuk dia nggak tunggu keadaan jadi ideal. Tanpa banyak orang tahu, dia sama bujangnya berdua doang nih. Dia bilang gini, yuk kita seberang yuk, kita manjat ke itu bukit, kita serang orang Filistin. 2 orang loh. Dia pikir dia Superman. Gak mempan sama itu pedang-pedang atau apa begitu kan. Mungkin dia kuda lumping atau apa. Ya, dia bilang gini. Tapi dia bilang begini, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong oleh banyak orang ataupun oleh sedikit orang. 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Sekarang gini, kita taruh kita punya iman di mana sih? Kamu tunggu keadaan kamu menjadi ideal baru kamu melangkah. Kamu gak akan melangkah. Percayalah. Melihat terobosan jawaban Tuhan gak akan terjadi untuk kalian yang mendang-mending. Mending begini. Mending mengono. Kita lebih sering tunggu keadaan untuk jadi lebih baik supaya kita pikir, wah kita kan mesti bijaksana ya. Karena pilihannya banyak begini, Tuhan yang turun tangan atau kamu yang turun tangan? Kamu pilih mana? Kalau kita merasa mampu, kita kecewa. Percayalah, setiap kali kamu merasa kamu mampu dengan kekuatanmu sendiri, kamu akan kecewa. Karena gini, ternyata kemampuan kita nggak cukup untuk mengeluarkan kita dari kesulitan kita. Hari ini saya mau gini, challenge kalian. Learn to act on a maybe. Belajar untuk bertindak just on a maybe. Learn to give God you're not enough. So God can perform His more than enough over your life. Dengar baik. Tuhan gini, kita masuk dalam tema The Chosen. Tuhan gak pernah urapi orang untuk duduk di tribun penonton. Dia mengurapi orang untuk satu tujuan. Ya, orang yang dipilih tandanya adalah dia diurapi. Itu di Alkitab kayak begitu. Orang yang diurapi hidup gak selalu aman. Gak selalu ramai dengan tepuk tangan. Pengurapan di atas kita tuh sebagai orang dipilih Tuhan itu gak pernah didesain untuk musim yang mudah. Pengurapan itu kayak legitimasi dari surga yang ditujukan untuk musim yang justru gak masuk akal buat kamu. Saul diurapi untuk apa? Untuk perang. Daud diurapi di tengah saudara-saudaranya yang remehin dia bahkan. Yesus diurapi terus dibawa ke padang gurun. Enggak viral. Jadi kalau hari ini hidupmu terasa seperti padang gurun, seperti lembah, seperti tulang-tulang yang sudah gak ada daging, yang kering. Jangan buang panggilanmu. Jangan buang panggilanmu. Karena urapan itu bukan untuk mentiadakan proses. Urapan ada untuk memampukan kita melewati proses. Tanpa hancur di dalamnya. Kamu bukan sedang ditinggalin. Kamu sedang dibentuk. There's two difference. Very different. Ditinggalin sama dibentuk. Tuhan yang pilih kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang sedang ada bersama dengan kita hari ini di lembah ini. Dan percayalah Tuhan gak pernah salah pilih. Manusia salah pilih. Bisa salah pilih. Tuhan gak pernah salah pilih. Sebelum saya tutup.
Saya mau undang kita semua bangkit berdiri, saya mau baca satu ayat, kita sama-sama baca satu. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya mau kita semua sama-sama baca dengan suara keras. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa.